Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1422 dari Man bin Yazid, dari Ma'an bin Yazid, ya, Man ini sahabat Nabi, Yazid juga sahabat Nabi. Man ini bercerita bahwa ayahnya yaitu Yazid bin Akhnas radhiyallahu an pernah mengeluarkan sedekah beberapa uang dinar waktu itu, ya, uang dinar, dan dititipkan kepada salah seorang sahabat di Masjid Nabawi. Jadi salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Yazid bin Akhnas ini membagikan kepada para sahabat yang sholat di Masjid Nabawi saat itu. Dan kebetulan Ma'an bin Yazid ini, anaknya Yazid, yaitu anaknya yang bersedekah ini, juga ikut ngambil uang itu, ikut ngambil. Jadi ada seorang ayah bersedekah, terus anaknya ikut ngambil sedekah itu. Setelah pulang, uang tadi diperlihatkan kepada ayahnya oleh Man ini. Maka ayahnya bilang, wahai Man, wahai anakku, itu saya sedekahkan bukan untuk kamu, gitu ya. Bukan untuk kamu, katanya Man, katanya Yazid kepada Man, ya. Maka karena ada kasus seperti ini, ayah dan anak ini menghadap Nabi untuk menanyakan apakah boleh hal semacam itu. Maka atas pertanyaan dari ayah dan anak ini, Nabi bersabda, "Lakama nawaita ya Yazid, walakama akhadta ya Ma'an." Artinya, engkau dapati apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, dan untuk Man, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Nah, atas kasus tadi itu, Yazid itu maksudnya Nabi tetap mendapatkan pahala sedekah, ya, tetap mendapatkan pahala sedekah. Karena apa? Karena niatnya dia sudah sedekah, walaupun sedekahnya tadi sampai kepada anaknya sendiri, anak kandungnya malah, ya, anak kandungnya. Jadi tidak masalah seperti itu, tidak masalah. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang akan diberi pahala sesuai dengan yang diniatkan, Jadi walaupun kita itu, sedekah kita itu diterima oleh anak kita, yang penting kita sudah niat bersedekah, maka sudah dapat pahala sedekah. Itu menurut ayat ini. Ini juga dikuatkan oleh sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907 dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Jadi amalan apa saja itu tergantung niatnya, ya, tergantung niatnya. Salat kita, tahajud kita, zakat kita, infak kita, kurban kita, dan lain-lain. Kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang kita lakukan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau kita menyembelih kambing dalam rangka agar apa? Agar kita ini bermaksud tidak mendapatkan sial, berarti kita mendapatkan itu, ya.
berarti itu malah apa? Malah termasuk riya, ya, termasuk riya. Tapi kalau kita menyembelih kambing untuk akikoh, berarti pahalanya adalah pahala akikoh. Kalau kita menyembelih kambing dengan niat untuk kurban, maka pahalanya dapat pahala kurban. Kalau kita nyembelih kambing untuk disedekahkan kepada tamu kita, maka kita dapat pahala sedekah kepada tamu, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di lanjutan hadis ini sebenarnya diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah itu karena apa? Karena mengejar wanita yang dia cintai, ya. Maka menurut Nabi, laki-laki tadi itu mendapatkan apa? Tidak mendapatkan pahala hijrah, ya. Tidak mendapatkan pahala hijrah, tapi dia dicatat sebagai apa? Orang yang mengejar wanita yang dicintainya. Jadi tidak mendapatkan pahala hijrah. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita lebih sreg atau lebih yakin dengan niat kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tergantung niatnya. Saya sampaikan hadis lagi, hadis riwayat Muslim nomor 1911 dari Jabir radhiyallahu an. Jabir ini bercerita kepada sahabat yang lain, atau sekarang ini anggap Jabir ini bercerita kepada kita, ketika perang Tabuk, kami, katanya Jabir ini, bersama Nabi, ya, apa berduduk-duduk waktu menunggu musuh itu, duduk-duduk bersama Nabi misalnya. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang ini, ya. Jadi di Madinah itu ada beberapa orang yang tertinggal, tidak ikut ke Tabuk untuk berperang. Tapi sebetulnya menurut Nabi, orang-orang yang tertinggal ini itu sudah berniat untuk ikut ke Tabuk, untuk ikut berperang, ya. Cuman mereka itu terhalang, ya. Mereka itu terhalang oleh kondisi. Misalnya apa? Tidak punya biaya atau bekal untuk pergi ke Tabuk, satu. Atau mungkin orang itu buta, ya. Atau mungkin orang itu pincang, ya. Karena orang buta dan orang pincang memang diperbolehkan untuk tidak ikut perang. Atau mungkin orang itu sedang sakit, gitu ya, sedang sakit. Orang yang sakit boleh tidak ikut perang. Tapi ada orang-orang itu tadi yang boleh tidak ikut perang itu sudah niat, ingin sekali untuk ikut berperang. Maka Nabi, mereka itu dicatat seperti orang yang ikut berperang, mendapatkan pahala seperti orang yang ikut berperang. Itu menunjukkan bahwa apa, kita itu tidak ikut berperang, tapi karena uzur sakit, tapi kita niat untuk ikut perang, itu berarti sudah apa? Sudah mendapatkan pahala ikut berperang. Kalau kita biasa ngaji di suatu majelis taklim, kita kita lakukan dengan istiqomah ngaji. Suatu hari kita tidak bisa ngaji. Mengapa? Karena mungkin sakit, gitu. Mungkin sakit. Maka kita niatkan kita tetap ngaji, ya, tetap ngaji. Agar apa? Agar dapat pahala ngaji, ya. Agar tetap mendapat pahala ngaji. Cuman kita enggak ngaji karena sakit, ya, karena sakit. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena betapa pentingnya niat itu dalam kehidupan sehari-hari, mari kita aplikasikan niat ini ketika misalnya saja ketika bangun tidur, ya. Ketika kita bangun tidur pagi-pagi gitu, kita bangun tidur kita langsung berdoa. Doa bangun tidur kita sudah hafal. Ada yang tidak hafal, Bapak Ibu, saudara-saudara? Doa bangun tidur kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau kita bangun tidur jangan langsung nyari HP, jangan langsung nyari HP. Kecuali apa? HP-nya kita setel alarm, lalu kita ingin matikan alarm itu enggak mas. Tapi kalau tidak, setelah itu sudah kita matikan alarm, lalu kita berdoa tadi itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nah itu artinya kita bersyukur kepada Allah
Karena kita tertidur. Orang tidur kan seperti orang mati, ya toh? Seperti orang mati, direnggut nyawanya oleh Allah. Ruh kita itu dipegang oleh Allah. Lalu setelah kita bangun, ruh tadi dilepaskan. Tapi orang mati enggak, langsung direnggut, tidak dikembalikan. Jadi mirip antara mati dengan hidup itu. Dengan apa? Dengan tidur, ya. Oleh karena itu, karena kita dikembalikan lagi roh kita oleh Allah dan kita bangun, maka kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah membangunkan kita. Setelah kita doa seperti itu, seperti yang pernah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, kita berinfak, ya. Kita berinfak, ya, kita masukkan ke dalam kotak yang kita siapkan di rumah. Uang infaknya sudah kita siapkan sejak sorenya, lalu kita tinggal masukkan, ya. Misalnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Yang penting apa? Ikhlas dan istiqomah. Setiap hari kita lakukan berinfak itu, ya, setiap hari. Kalau kita berinfak itu, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Ya Allah, semoga orang yang berinfak di pagi ini Engkau ganti dengan yang lebih baik. Jadi didoakan malaikat. Kita berinfak didoakan malaikat. Tapi kalau kita enggak berinfak, ada malaikat lain yang mendoakan, ya Allah, habiskan harta orang yang tidak mau berinfak, orang yang medit, gitu. Jadi yang pertama kita doa bangun tidur, yang kedua kita infak, lalu yang ketiga ini sangat penting, ya. Kita niat, ya. Kita niat. Kita niat dalam hati, kita niat begini, ya Allah, semoga semua aktivitas hamba pada hari ini semuanya saya niatkan untuk ibadah. Saya niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan saya niatkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka 3 hal kita dapatkan. Kita mendapatkan pahala ibadah, kita mendapatkan ridhonya Allah, dan kita menjadi rahmatan lil alamin. Apa saja yang kita lakukan. Kalau kita ini seorang guru, kita pergi ngajar, maka kita dapat 3 pahala ini. Karena paginya sudah niat, ya. Sudah niat untuk ibadah, niat untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan niat agar menjadi rahmatan lil alamin. Kita jadi apa saja, ya. Kita jadi apa saja. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya bagi kita untuk melakukan niat ini. Oleh karena itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayo kita usahakan agar kita selalu berniat di pagi hari ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari niat itu tadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Semua yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.